Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan akhiran NIM 095. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat kuesioner di Kobo Toolbox. Pertama, masuk ke Kobo Toolbox, lalu buka file informat consent kalian di Word dan buat menjadi dua layar terpisah. Satunya Word berisi informat consent dan satunya Kobo Toolbox kalian. Baik, selanjutnya tekan ujung kiri atas, lalu New, lalu tekan kotak kiri atas. Selanjutnya pada project name, isi dengan judul penelitian kalian, dan pada deskripsi isi dengan tujuan penelitian kalian. Selanjutnya pada sektor, tekan educational service atau layanan pendidikan, lalu pilih negara yaitu Indonesia, tempat kalian, lalu create project atau buat proyek. Lalu untuk menambahkan pertanyaan dan pernyataan, tekan tanda tambah. Lalu yang pertama, masukkan atau ketik judul terlebih dahulu. Tekan add question atau tambahkan pertanyaan. Lalu pilih note atau catatan. Selanjutnya, tekan question hint atau petunjuk pertanyaan, di mana di sini masukkan judul kalian. Selanjutnya, buat pertanyaan tersebut menjadi sebuah grup dengan cara menekan kotak hingga garisnya berwarna biru. Lalu klik ikon ketiga dari sebelah kiri. Nah, setelah menjadi sebuah grup tersebut, tulisan grup tersebut ganti menjadi informan konsen. Tujuannya agar pertanyaan-pertanyaan terkait informan konsen berikutnya menjadi satu grup atau satu kelompok dengan pertanyaan-pertanyaan terkait informan konsen. Selanjutnya, arahkan kursor ke kotak bagian bawah. Nah, terdapat dua tanda tambah. Pilih tanda tambah yang kecil atau tanda tambah di atas. Nah, tujuannya untuk menambahkan pertanyaan di dalam kotak informan konsen. Lalu, pada kotak baru dalam informan konsen, masukkan tujuan penelitian, lalu tambahkan pertanyaan, pilih select one. Pada kotak kedua, masukkan peneliti terlebih dahulu. Pada question hint, masukkan informasi terkait peneliti yang ada di informan consent di Word. Selanjutnya, pada option 1, ketik dibacakan, dan pada option 2, ketik tidak dibacakan. Nah, untuk mempermudah, duplikat saja kotak tersebut di bawah ikon sampah. Nah, tujuannya karena pada kotak selanjutnya ini akan diisi tujuan penelitian. Nah, pada opsi-opsinya tetap dibacakan dan tidak dibacakan. Nah, pada question hint di tujuan penelitian sama seperti sebelumnya, pada peneliti masukkan data atau masukkan paragraf dari tujuan penelitian. Selanjutnya, masukkan prosedur penelitian, kerahasiaan dan keamanan data, serta keuntungan dan risiko, sama seperti model dari tujuan penelitian dan peneliti. Lalu kalian bisa melihat bagaimana model kuesioner kalian pada ikon mata di kiri atas. Nah, contohnya seperti ini kuesioner, setengah kuesioner yang telah selesai kalian buat. Selanjutnya buat pernyataan baru, yaitu persetujuan partisipasi oleh responden, namun pada option ganti menjadi setuju dan tidak setuju. Lalu pada question hint buat pernyataan apakah responden setuju atau tidak setuju atau bersukarela untuk menjadi responden.
Lalu selanjutnya kita akan membuat grup baru atau pernyataan baru, kelompok pernyataan baru yang berisi informasi surveyor. Nah, pertama sebelum membuat grup seperti sebelumnya, muat terlebih dahulu tanggal wawancara. Lalu selanjutnya tambahkan pertanyaan dan gunakan ikon kalender atau date. Lalu buat pertanyaan tersebut menjadi sebuah grup terlebih dahulu dengan menekan kolom pertanyaan hingga garisnya berwarna biru dan klik icon ketiga sebelah kiri. Nah, grupnya itu ketik atau isi dengan pernyataan informasi surveyor. Lalu klik icon tambah yang kecil untuk menambahkan pernyataan terkait informasi surveyor, yaitu selanjutnya waktu memulai wawancara. Lalu tambahkan pertanyaan dan pilih time. Nah, selanjutnya kalian bisa menuliskan waktu selesai wawancara dan alurnya sama, tambahkan pertanyaan dan pilih icon time. Lalu kembali tekan ikon tambah yang kecil. Nah, di sini tuliskan titik wawancara, lalu tambahkan pertanyaan dan pilih icon poin. Selanjutnya tekan tambah yang besar untuk memulai grup baru lagi untuk terkait informasi responden. Nah, di sini yang pertama tuliskan nama terlebih dahulu, lalu tambahkan pertanyaan dan pilih icon teks. Selanjutnya buat menjadi grup lagi dan tuliskan yaitu informasi responden atau karakteristik responden. Lalu tambahkan pertanyaan baru dan tulis tanggal lahir dan tambahkan pertanyaan, klik icon kalender atau date atau tanggal. Nah, selanjutnya yaitu jenis kelamin. Di sini tambahkan pertanyaan, kalian bisa pilih select option dan silakan ketik perempuan dan laki-laki. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu tinggi badan. Di sini tambahkan pertanyaan, kalian bisa memilih 1,0 desimal. Nah, tujuannya saat responden mengisi hanya akan muncul papan ketik berupa angka atau hanya bisa dimasukkan angka. Lalu berat badan dengan cara duplikat saja karena opsi yang kita pilih sama, yaitu 1,0 desimal. Nah, di sini tuliskan pernyataan terkait tuliskan tinggi badan dalam satuan sentimeter dan berat badan itu tuliskan berat badan dalam satuan kilogram. Selanjutnya kita buat grup pertanyaan baru, yaitu yang pertama tuliskan terkait jurusan. Nah, di sini add question karena di sini saya memilih mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi jurusannya yang saya tulis adalah jurusan Kesmas dan yang kedua yaitu ada gizi. Nah, di sini buat grup baru, lalu di sini tuliskan sosial atau informasi sosial dari responden. Nah, tambahkan pertanyaan. Di sini kita bisa taruh status tinggal, ini opsional. Selanjutnya kita masuk ke inti pertanyaan dari kuesioner. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah menuliskan Romawi 1, lalu pada pertanyaannya masukkan ABC dari pertanyaan yang akan kita tanyakan atau pilihan-pilihan yang kita tanyakan. Nah, jika kalian bertanya, jika diletakkan Romawi 1, lantas pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner itu akan diletakkan di mana, yaitu di question hint. Hal ini digunakan agar lebih mempermudah saat memasukkan data Kobo-Collect ini ke Excel, teman-teman. Grup ini sesuaikan dengan nama pertanyaan di Romawi 1, teman-teman. Nah, lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, ini sama saja model pengerjaannya, hanya berbeda di pertanyaannya. Pada pertanyaan kedua diketik diketik Romawi 2. Nah, pernyataan atau pertanyaannya itu juga diletakkan di question hint.
Selanjutnya kita masuk ke grup pertanyaan berikutnya. Nah, yaitu terkait perilaku hidup bersih dan sehat oleh responden atau Romawi 2. Nah, di sini karena model pertanyaannya bisa dilihat di kuesioner itu jawabannya itu hampir sama semua, sangat tidak setuju dan lain-lain, atau skala ya, kita mengatakannya skala. Nah, bisa dibuat model seperti ini. Nah, pertanyaannya kembali diletakkan di question hint dan buat grupnya terlebih dahulu. Nah, penjelasan terkait skalanya itu kita masuk ke pengaturan yang ada di pertanyaannya, lalu pada guidance hint atau petunjuk panduan tersebut. Nah, di sini dimasukkan pernyataan terkait skalanya. Lalu teman-teman bisa tekan X saja setelahnya dan kita bisa preview terlebih dahulu. Nah, ini model kuesioner yang telah teman-teman buat jika ingin di preview terlebih dahulu. Nah, pertanyaan terkait skala bisa dilihat di more details. Nah, seperti itu bentuknya nanti di kuesioner yang akan diisi. Nah, di sini selanjutnya teman-teman bisa menduplikat saja agar lebih mempermudah pemasukan atau memasukkan pertanyaan-pertanyaan kalian, karena kan modelnya skala. Nah, masuk pada grup pertanyaan selanjutnya. Di sini model pembuatannya itu tidak berbeda jauh dengan yang ada pada Romawi 1. Jadi teman-teman mungkin sudah bisa memahaminya. Nah, ini tampilannya nanti ketika teman-teman telah selesai semuanya. Ini di sini saya telah selesai membuat semua atau mengisi semua pertanyaan di kuesioner dan informan consent saya. Setelahnya teman-teman bisa mengklik tanda save. Nah, teman-teman, sebagai informasi tambahan, jika pertanyaan teman-teman itu wajib dijawab, teman-teman itu bisa melakukan seperti berikut, yaitu tekan pengaturan dan tekan yes pada pilihan tersebut. Nah, di sini nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu wajib dijawab saat nanti melakukan pengisian kuesioner. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk membuat kuesioner teman-teman lebih menarik pada persetujuan partisipan. Nah, teman-teman bisa klik pengaturan pada informasi surveyor dan tekan skip logic. Nah, di mana di sini teman-teman bisa menambahkan add condition atau tambahkan kondisi, lalu pilih persetujuan partisipan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ke semua pertanyaan di bawah persetujuan partisipan. Tujuannya saat partisipan mengatakan setuju, nah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya itu akan muncul. Nah, tapi jika partisipan mengatakan tidak setuju, maka pertanyaan-pertanyaan di bawahnya itu tidak akan muncul. Nah, contohnya kita akan preview dulu. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana model kuesioner teman-teman. Nah, pada persetujuan partisipan, jika partisipan mengatakan atau setuju, nah akan muncul pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Nah, sebaliknya jika partisipan mengatakan tidak setuju, nah maka pertanyaan-pertanyaan setelahnya itu tidak akan muncul. Selanjutnya teman-teman klik save atau simpan dan klik tanda X di sebelahnya atau icon X. Nah, lantas bagaimana untuk melakukan pengisian atau melakukan pengisian? Teman-teman bisa klik ke deploy. Nah, lalu teman-teman lihat Android application. Nah, di sini tujuannya agar teman-teman bisa melakukan pengisian
atau pewawancaraan dengan responden nanti, partisipan nanti lewat Kobo Toolbox di HP. Maaf, maksud saya Kobo Collect di HP. Nah, baik, sekian saja penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.